Hello guys, kenalin gua Yusuf Aryansah. Gue adalah siswa dari LPK Farafi di Metro. Gue beberapa bulan ini sedang belajar tentang fotografi. Di momen ini, gue pengen belajar sedikit tentang segitiga exposure. Kalau kita belajar tentang fotografi, tentu ini adalah hal yang dasar yang harus kita pahami. Kalau kita berbicara tentang segitiga exposure, kita akan memahami tentang ISO, aperture, dan shutter speed. Ini adalah gambar contoh dari segitiga exposure. Oke, yang pertama kita harus pahami yaitu tentang ISO. ISO kita bisa atur pada tanda ataupun kolom yang ini. Nah, kita bisa mengatur ISO itu dengan mengklik tombol key pada suatu kamera. ISO sederhananya adalah cahaya buatan. Ketika lingkungan ataupun ruangan gelap, maka ISO kita bisa gunakan untuk meningkatkan sebuah cahaya pada gambar yang kita peroleh. ISO ini kalau cahayanya terlalu terang, kita bisa rendahkan. Kalau cahayanya redup, kita bisa tinggikan. Tapi ingat, ISO yang terlalu tinggi akan menghasilkan gambar noise. Noise itu sederhananya adalah bintik-bintik pada suatu foto. Nah, cara mengatur ISO seperti ini. Kemudian kita belajar tentang aperture. Nah, aperture adalah bukaan lensa. Kalau kita berbicara tentang fotografi, foto yang bagus adalah foto yang belakangnya yaitu bokeh atau ngeblur. Bisa juga foto yang bagus yaitu yang semuanya jelas. Tapi yang menjadi incaran bagi fotografer pemula yaitu belakangnya ngeblur ataupun bokeh ya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan hasil yang belakangnya ngeblur, kita harus paham tentang aperture. Nah, ini adalah tombol yang bisa kita atur ketika kita ingin mengatur aperture. Aperture itu dilambangkan dengan huruf F. Semakin kecil aperture, angka aperture, maka bukaan lensanya semakin besar, maka hasilnya semakin bokeh. Itu bisa kita gunakan untuk memfoto satu orang atau satu benda ataupun satu produk. Ketika kita pengen memfoto banyak orang ataupun benda yang besar, maka kita bisa menggunakan aperture yang besar, maka hasilnya akan lebih luas pada fokus dari gambar yang kita peroleh. Nah, ini adalah cara mengatur aperture pada suatu kamera. Yang terakhir yaitu shutter speed. Shutter speed itu adalah bukaan sensor. Ini cara mengatur bukaan sensor pada suatu kamera. Kita bisa mengklik tombol Q, bisa menggeser kanan dan kiri, lalu klik set, kita atur dan set. Seperti itu adalah cara mengatur shutter speed. Shutter speed kita gunakan yaitu untuk mengatur bukaan sensor. Semakin pergerakan gambar yang akan kita ambil itu geraknya cepat, maka shutter speednya harus kita tinggikan. Kalau kita lambatkan, maka hasil fotonya akan ngeblur. Nah, kalau bendanya itu diam, kita bisa menggunakan shutter speed antara 100 sampai 125 agar hasil gambar yang kita peroleh itu lebih tajam. Sederhananya, dari segitiga exposure adalah hal yang harus kita pahami ketika kita belajar tentang fotografi. ISO, aperture, dan shutter speed bisa kita pelajari dari konten-konten yang lain yang mungkin lebih paham. Tapi saran saya, dalam membeli kamera kita harus mempelajari ISO, aperture, shutter speed, dikarenakan setiap jenis kamera yang diperjualbelikan itu berbeda-beda. ISO adalah cahaya buatan, aperture adalah bukaan lensa, dan shutter speed adalah bukaan sensor. Ketiga ini adalah kombinasi untuk menghasilkan foto bagus. Ini adalah contoh dari gambar yang saya peroleh dengan mode manual pada satu kamera. Oke, itu saja dari saya.
Terima kasih, ini adalah pembelajaran yang baik. Terima kasih, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.